Didukung oleh Presiden Prabowo Subianto membuka rangkaian kegiatan Magelang Retreat di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Agenda diawali dengan olahraga bersama para Menteri Kabinet Merah Putih serta latihan baris berbaris. Sherly Juanda resmi ditetapkan KPU Maluku Utara sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya Benny Laus yang meninggal dunia. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, beberapa kabar lainnya terkait dengan perkembangan Pilkada serentak akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Prita Zega, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada untuk sore hari ini pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini membuka rangkaian kegiatan Magelang Retreat di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Agenda kegiatan diawali dengan olahraga bersama para Menteri Kabinet Merah Putih serta latihan baris berbaris. Presiden Prabowo Subianto hari ini membuka rangkaian kegiatan pembekalan kepada jajaran anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Agenda retreat Kabinet Merah Putih ini diikuti para menteri, wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, hingga penasihat khusus Presiden. Para pembantu Presiden sudah dibangunkan sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat di tenda masing-masing. Pada pukul 5:15, mereka sudah berkumpul di lapangan Sapta Marga mengenakan pakaian lapangan komponen cadangan. Sebelum acara dimulai, Presiden tampak menyapa semua anggota kabinet dan menyempatkan berfoto bersama. Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang dipimpin oleh para pelatih dari Akademi Militer Magelang. Setelah berolahraga selama sekitar 30 menit, kegiatan dilanjutkan dengan latihan baris berbaris. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kegiatan ini bukanlah latihan kemiliteran, melainkan untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah sebagai pemerintah. Inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya ini mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ini setia kepada Kegiatan apel bersama ini berlangsung sekitar 4,5 jam hingga memasuki jadwal sholat Jumat pada tenda dom yang disiapkan di lingkungan Akademi Militer. Jajaran Kabinet Merah Putih kemudian diagendakan mengikuti pembekalan dengan sejumlah materi seputar pencegahan korupsi dan perencanaan pembangunan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Fatimah Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih membagikan aktivitas mereka saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen-momen menarik mereka unggah di akun media sosial pribadi. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya untuk Anda. Thank you. 2, 3, bebas. Bulu komando. Meski digelar secara tertutup, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengunggah aktivitas mereka di akun media sosial untuk mengikuti pembekalan. Mulai dari keberangkatan menggunakan pesawat Hercules hingga situasi saat menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Luar biasa pengalaman. Menteri BUMN Erick Thohir membagikan momen saat di dalam pesawat menuju Magelang bersama Menteri Investasi Rosan Roslani. Dalam unggahannya, ia menyebut hidup serius sekali, belum pernah naik pesawat Hercules. Ada Pak Yusril, Pak Maman, mau pada kemana ini?
Jalan-jalan keliling kota. Pak Karding, wah patreng, aduh. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengunggah momen saat berada di dalam pesawat. Ia tampak berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Nusron Wahid. Ini berkat perjuangan Ibu Mutia Hafid. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani turut membagikan video detik-detik saat pesawat Hercules mendarat di Bandara Adi Sucipto. Zita menyebut situasi dalam kabin sempat tegang sebelum pesawat berhasil mendarat. Para menteri juga terlihat bertepuk tangan saat pesawat berhasil mendarat dengan mulus. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menggugah saat akan mengikuti apel bersama mengenakan seragam komando cadangan. Hari ini rangkaian pembekalan dengan nama Retreat Kabinet Merah Putih telah dimulai sejak pagi. Para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus hingga penasihat khusus Presiden menjalani latihan baris berbaris di lapangan Sapta Marga Akademi Militer. Para pembantu Presiden Prabowo Subianto sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi di tenda masing-masing. Pada pukul 5.15 mereka sudah berkumpul di lapangan Sapta Marga. Yang mengagetkan adalah ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama terlebih dahulu hadir di lapangan. Presiden Prabowo memberikan contoh teladan sebagai pemimpin yang disiplin. Tim TV One mengabarkan. Yang pertama, Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membuka giat pertama Retret Kabinet Merah Putih dengan sesi olahraga dan latihan baris berbaris bersama di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang pagi tadi. Lalu apa saja agenda yang akan digelar siang ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Fatima Albar dan juga Danita Riyadini, langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Kita akan ke Fatimah terlebih dahulu yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Fatimah. Bagaimana keseruan Retret Kabinet Merah Putih dan apa saja agenda yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan sore ini? Silakan Fatimah. Ya, Prita Zega dan juga pemirsa, memang hingga saat ini Retret Kabinet Merah Putih di Kompleks Akademi Militer Magelang masih terus berlangsung. Kalau tadi pagi sudah dilaksanakannya olahraga dan kemudian juga latihan baris berbaris, saat ini sudah kembali memasuki agenda yaitu pembekalan materi yang dimana tadi sempat ada istirahat sholat Jumat, kemudian baru saja dilanjutkan kembali yaitu pemberian materi-materi. Dan memang sejak pagi tadi juga sudah digelar beberapa agenda dan juga ada pemberian pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kegiatan ini bukanlah untuk memiliterisasi atau kegiatan militer. Namun tujuan dari kegiatan retret ini untuk memberikan frekuensi antara para menteri, wakil menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus melangkah bersama-sama. Dan untuk agenda selanjutnya memang agenda hari ini akan terus berlangsung hingga 9 malam nanti. Dan untuk itu nanti pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat akan digelar namanya Parade Senja, di mana nantinya akan ada sekitar 2.000 prajurit Taruna Akademi Militer yang akan turun dalam Parade Senja tersebut. Kemudian nantinya usai kegiatan Parade Senja akan dilanjutkan dengan gala dinner, di mana gala dinner ini akan dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Wakil Menteri dan seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan Magelang Retret ini juga akan hadir dalam kegiatan gala dinner tersebut. Dan nantinya gala dinner juga akan bersamaan dengan para prajurit Taruna Akademi Militer. Dan dikabarkan juga nanti pada pukul 4 sore kami para media sudah bisa masuk ke dalam dan melihat seperti apa persiapan dari Parade Senja tersebut. Karena memang beberapa agenda ini tertutup, di mana seperti pengarahan dari Presiden Prabowo ini kegiatannya sifatnya tertutup. Namun mungkin nanti jika kita sudah diberikan kesempatan untuk masuk, kita akan tanyakan poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Prita Zeka, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Fatimah. Kemudian pemirsa, kita akan bergeser ke Danita Riyadini. Selamat sore Danita, silakan dengan laporan Anda Danita. Selamat sore
Prita Zega dan juga pemirsa, kalau dari pandangan kami dari luar Akademi Militer di kompleks ataupun di kawasan Magelang, Jawa Tengah ini memang untuk pengamanan ataupun aktivitas masih dipantau terus oleh petugas gabungan karena memang agenda masih berlangsung hingga esok dan berakhir pada minggu mendatang. Dan ada yang menarik ketika kami memantau dari luar Akademi Militer atau luar area dari agenda pembekalan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah memang masih ada warga yang datang, bahkan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang datang jauh-jauh dari Jawa Timur ingin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan bahkan mereka menyempatkan untuk bertemu dengan petugas yang jaga di kawasan ini dan memaksa ataupun menginginkan untuk masuk dan bertemu dengan Prabowo Subianto. Ini menunjukkan bahwa antusiasme warga masih kami pantau sampai saat ini terlihat di kawasan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan ini tentu menjadi perhatian ataupun menjadi positif bagi warga sekitar untuk menyambut kedatangan rombongan Presiden Prabowo Subianto dan juga segenap jajaran Kabinet Merah Putih. Kalau kita pantau, hari ini agenda memang dipusatkan di dalam area Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Beberapa agenda mulai dari kemarin kedatangan, hari ini, esok dan juga minggu dipusatkan di dalam Akademi Militer. Dan ada beberapa agenda yang memang sebelumnya disebutkan ada di luar Akademi Militer, namun memang kami memantau tidak ada agenda di luar, hanya di dalam Akademi Militer saja. Dan beberapa agenda sore hari nanti yang sudah dipersiapkan adalah di antaranya parade senja yang juga akan diikuti oleh seluruh menteri ataupun jajaran Kabinet Merah Putih pada sore ini. Sebelumnya juga dilakukan pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya dari pagi hingga sore ini. Prita Zega. Ya, baik. Terima kasih Danita Riyadini atas informasinya mengabarkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Dan tadi juga ada informasi lengkap dari Fatima Alba. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu kada. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta Suswono menghadiri deklarasi dukungan forum aktivis alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil disambut antusias sejumlah pedagang di Pasar Tradisional Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 ini juga berinteraksi dan mendengarkan keluhan-keluhan pedagang terkait tingkat kebersihan pasar yang masih kurang. Pria yang biasa disapa Kang Emil ini berjanji akan membenahi sejumlah pasar tradisional di Jakarta, termasuk tingkat kebersihan dan akses. Mantan Gubernur Jawa Barat ini akan membangun hunian vertikal di atas pasar. Ini kota dagang, ya. Setiap yang namanya perdagangan, pusat perdagangan harus tetap eksis. Tapi curhatan generasi milenial itu mereka merasa generasi mereka itu sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di tengah Jakarta lagi. Nah, solusinya kan bisa kita cari. Salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuman di atasnya dibangun hunian anak-anak muda dan kelas menengah kan gitu. Nah, itulah tadi program yang tentunya bisa kita dorong jadi program unggulan. Apalagi Pak Prabowo kan ada program perumahan 1 juta hunian di tengah. Usai belusukan di pasar, Ridwan Kamil kemudian naik bajai untuk menemui relawan yang berjarak sekitar 300 meter dari Pasar Kebayoran Lama.
Pada kesempatan ini, Ridwan Kamil menginstruksikan seluruh relawan untuk bekerja keras menggalang dukungan seiring tingkat elektabilitasnya yang saat ini disalib oleh pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta Suswono menghadiri deklarasi dukungan Forum Aktivis Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Suswono mengajak berbagai komunitas pada aliansi Forum Alumni HMI dan Sahabat Ridho untuk mendukung kemenangan Ridho. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, calon wakil gubernur Jakarta jalur independen Kunwardana Abioto meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warung independen kelak menjadi pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Calon Wakil Gubernur Jalur Independen Kunwardana Abioto meresmikan warung independen di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Warung independen merupakan salah satu program unggulan Paslon 02 dalam Pilkada Jakarta. Dalam peresmiannya, Kun menyampaikan bahwa warung independen nantinya menjadi pusat kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Di sini kami meresmikan warung independen. Jadi kita punya 5 program unggulan. Yang pertama adalah rumah independen, di mana nanti koneksi internet nanti sudah bisa langsung, ya, orang bisa langsung bekerja, berusaha maupun berkreatif, ya, di rumah, ya, berobat, berwisata. Nah, warung independen ini yang kedua, ya. Jadi warung independen ini juga nanti akan difasilitasi koneksi internet, ya. Ini kebetulan beliau ini yang pemiliknya. Dan kebetulan sama-sama dulu aktivis serikat pekerja gitu ya. Beliau sudah keluar dari pekerjaan dan meniti usaha ya. Dan tempatnya ini bisa dimanfaatkan untuk tatap muka ya. Tatap muka dengan kami. Kemudian tempat ini juga bisa nanti untuk mereka bisa dibina ya. Bisa berusaha. Nah ini yang ekonomi kreatif. Kun juga menanggapi meningkatnya elektabilitasnya menurut sejumlah lembaga survei. Ia mengaku bersyukur dan menegaskan bahwa hal ini bukan untuk dia pribadi, tapi bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi kawasan Cengkareng, Jakarta Barat untuk belanja masalah. Dalam lawatannya ke Cengkareng, Pramono Anung mempromosikan program-program unggulannya kepada warga. Di daerah khusus Jakarta, jadi nggak usah jauh-jauh lagi nih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berkampanye di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan menyapa sejumlah warga di Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Kapuk. Dalam kampanyenya kali ini, Pramono Anung berbincang dengan sejumlah warga untuk belanja masalah, serta mempromosikan program-program unggulannya. Sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga harga sembako yang tinggi merupakan sejumlah permasalahan yang dikeluhkan oleh warga Cengkareng kepada Pramono Anung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Yang menurut saya ini berbeda dari tempat-tempat lain karena memang dalam sistem PPDP dan zonasi itu dirasakan betul menghambat pertumbuhan anak untuk belajar di Jakarta, di Cengkareng ini. Kalau memang ini kebijakannya adalah kebijakan pemerintah provinsi, saya akan rubah. Terutama syarat umur tadi. Karena kalau sekarang kan memang banyak yang harusnya 6 tahun seperti saya dulu udah bisa masuk SD. Bersama dengan pasangannya Rano Karno, Pramono Anung berjanji akan memperbaiki sistem Kartu Jakarta Pintar, pemasangan CCTV untuk wilayah padat penduduk, hingga balai latihan kerja dan job fair di tiap kecamatan. Terima kasih atas pencatanannya, Bu. Dari Jakarta, Iman Fajar, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas terbaru calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Survei dilakukan 10 hingga 16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
Hasilnya, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono unggul dibandingkan paslon lain. Elektabilitas paslon Ridwan Kamil dan Suswono mencapai 51,6%, sedangkan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno berada di posisi kedua sebesar 36,4%. Sementara itu, di posisi terakhir ditempati pasangan nomor urut 3 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan elektabilitas 3,9%. Bidang kesehatan cukup tinggi ya, 72%. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan bidang politik. Pilihan. Kita geser. Ini latar belakang apa yang paling mempengaruhi Bapak Ibu Saudara memilih calon gubernur. Kalau kita lihat kekuatan dari paslon nomor 1, itu betul-betul sepertinya mengandalkan kekuatan personal Ridwan Kamil. Dengan segala hormat, Pak Suswono tidak terlalu kuat ya, meskipun tidak mendowngrade, tetapi juga tidak kontributif secara elektoral. Tapi sejak awal, Bung Mas Duri, kita memprediksi itu, tetapi ada potensi di mana kelebihannya Pak Suswono membawa mesin partai. Namanya Partai Keadilan Sejahtera. Nah, PKS ini apakah sudah berjalan seperti apa, kita tidak tahu. Nah, dari sisi Pram dan Rano, ini menarik memang kita perhatikan, ini Pramono Anung dikatrol, dibantu secara elektoral. Jadi di mana kita tahu Bang Rano Karno ini kontributif secara elektoral, dia memberikan dampak elektoral yang meningkatkan, memberikan dampak positif. Pemirsa, Shirley Juanda resmi ditetapkan KPU Maluku Utara sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya Benny Laos yang meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Shirley Juanda resmi ditetapkan KPU Maluku Utara sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya Benny Laos yang meninggal dunia. Benny Laos meninggal dalam kebakaran speedboat Bela 72 di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. KPU Maluku Utara resmi menetapkan Shirley Juanda sebagai calon gubernur Maluku Utara. Shirley menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal dunia dalam kebakaran speedboat Bela 72 di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Shirley menyatakan siap melanjutkan visi misi dan program mendiang suaminya, Benny Laos, bersama dengan Sarbin Sehe pada kontestan pemilihan gubernur Maluku Utara 27 November 2024. Menurutnya, ia lebih percaya diri maju setelah mendapatkan banyak dukungan dan usulan dari berbagai pihak. Ia juga mendapat dukungan dari 8 partai pengusung di Maluku Utara. Saya memutuskan untuk melanjutkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang perjuangan satu orang anak bernama Benny Laos. Ini bukan tentang perjuangan seorang anak bernama Shirley Juanda. Ini tentang perjuangan ratusan ribu masyarakat anak Maluku Utara, ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi, yang mengharapkan akan mendapatkan kehidupan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Untuk itu saya putuskan saya akan melanjutkan perjuangan Pak Benny Laos dan saya akan lanjut bersama Pak Sarbin Sehe untuk paslon nomor 4 dalam kontestasi Pilgub Maluku Utara. Sebelumnya pada Rabu lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU Maluku Utara telah menggelar pleno penetapan calon gubernur pengganti mendiang Benny Laos dengan istrinya Shirley Juanda. KPU Provinsi Maluku Utara benar telah mengeluarkan SK nomor 56 tadi itu. Berarti ini Pak Pimpinan, setelah ditetapkannya sebagai cagup ini, untuk langkah selanjutnya dari KPU sendiri, tahapan selanjutnya akan dilakukan apa saja Pak? Tahapannya seperti penetapan nomor urut ya, karena walaupun ini pengganti tetap harus juga ada SK perubahan atas perubahan nama dan foto, sehingga kita akan terbitkan SK untuk penetapan nomor urut.
Nah, kalau ada hal... Sebelumnya KPU Maluku Utara telah menetapkan 4 pasangan calon untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Mereka yakni nomor urut 1 Hussein Altingsah Asrul Ihsan, nomor urut 2 Aliong Musahrul Tahir, nomor urut 3 Muhammad Kasuba Basri Salama, serta nomor urut 4 Beni Laos Sarbin Sehe. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taci Yassin bertemu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo. Ahmad Lutfi mengaku mendapat pesan dari Jokowi untuk memperhatikan petani, nelayan, anak muda, dan juga pesantren. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yassin bertemu Jokowi di kediamannya saat kepulangan Jokowi di Solo beberapa waktu lalu. Mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut mengaku mendapat pesan dari Jokowi untuk memperhatikan petani, nelayan, pesantren, dan anak muda. Ahmad Lutfi yang menganggap Jokowi sebagai ayahnya sendiri mengaku menjadikan pesan tersebut sebagai pijakan utama dalam merumuskan program kerja jika terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah. Mantan presiden juga seperti bapak kita sendiri, dan beliau pesan yang pertama Pak Lutfi kalau di wilayah Jawa Tengah saya pesan masalah nelayan, masalah petani, masalah pesantren, masalah anak muda. Artinya beliau sangat konsen sekali. Sebagai bentuk perhatian khusus, pesan dari Jokowi juga akan dirumuskan dalam program-program untuk kesejahteraan rakyat Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Dukungan dilakukan komunitas pengusaha sahabat Ahmad Lutfi dan Taci Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Mereka mendirikan posko relawan untuk koordinasi pemenangan. Sistem ini sebagai pasangan calon bupati dan Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taci Yassin serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Blora Arif Rohman Sri Setiorini mendapatkan dukungan dari barisan entrepreneur relawan Arif Rohman Sri Setiorini serta pengusaha sahabat Ahmad Lutfi dan Taci Yassin Kabupaten Blora. Pertolongannya, amin amin Allahumma amin. Hadir berbahagia. Sebagai bukti keseriusan dalam mendukung pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin dan pasangan Arif Rohman Sri Setiorini, relawan mendirikan posko di Jalan Raya Blora, Grobogan, Kecamatan Tunjungan. Menyatakan bergabung dalam deklarasi pesan Kabupaten Blora, usaha sahabat Ahmad Lutfi Taci Yassin. Kita hari ini deklarasi dan meresmikan posko kemenangan. Harapannya ini jadi tempat kita berkumpul untuk menyusun strategi untuk membawa kemenangan Pak Lutfi dan Taci. Posko relawan ini akan digunakan sebagai tempat koordinasi seluruh organ relawan di tingkat kecamatan hingga desa yang ada di Kabupaten Blora. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi menarik lainnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Pemirsa kembali di Kabar Pemilu Kada. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menyampaikan pesan khusus saat mengunjungi masyarakat pesisir Labuan Batu. Sedangkan calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi berjanji bakal memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Asahan, daerah yang sebelumnya dipimpin oleh pasangan Bobi. Masyarakat di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara antusias menyambut kedatangan calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution. Bobi yang didampingi istrinya Kahiyang Ayu menyampaikan sejumlah janjinya untuk warga Labat, antara lain memperbaiki jalan yang rusak, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan di kampung nelayan. Di saat yang sama, Bobi menitipkan pesan khusus untuk para pendukungnya di masa kampanye ini, yakni berpolitik santun. Pendukung Bobi Surya nggak pernah fitnah-fitnah, setuju? Pendukung Bobi Surya nggak mau saling menjelekkan, nggak mau saling fitnah, menjatuhkan. Itu bukan rumus untuk menang.
itu rumus untuk mengajarkan orang membenci, mengerjakan yang mau melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, jangan karena pilkada kita saling membenci sama calon pemimpinnya, membenci sama sesama tetangga karena beda pilihan, jangan. Yang pasti tetap santun. Sementara rival Bobi, Edi Rahmayadi menemui pemuda-pemudi kota Kisaran Asahan. Kabupaten ini sebelumnya dipimpin Surya yang kini menjadi pendamping Bobi dalam kontes pemilihan kepala daerah. Di pertemuan ini, Edi menampung banyak keluhan warga terutama tentang sarana pertanian serta perbaikan sistem pendidikan. Dia janji bakal memperbaiki itu semua. Tak berlebihan, masalah infrastruktur, masalah perairan di sawah, masalah pendidikan, memang kenyataan itu semua. Khusus pendidikan di Asahan ini baru 8,2 tahun, berarti SMP saja belum lulus rata-rata. Itu wajarlah kalau ini menjadikan tuntutan rakyat. Masalah air tadi ada yang disampaikan dia 1 hektar 10 ton. Rupanya hanya sebagian kecil itu 10 ton. Persoalannya apa? Adalah irigasi. Itulah kehadiran. Pemungutan suara untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara akan berlangsung pada 27 November 2024. Dari Sumatera Utara, Edi Saputra, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengukuhkan tim kampanyenya untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Herman Deru dan Cik Ujang menargetkan perolehan 70% suara di Kabupaten Oku Selatan dalam pilkada mendatang. Pendukung pasangan Herman Deru dan Cik Ujang memadati Gedung Kesenian Kota Muara II, Oku Selatan untuk menyambut kehadiran calon gubernur nomor urut 1 Herman Deru. Herman Deru menegaskan pentingnya pembangunan sektor pariwisata dan perkebunan di Oku Selatan. Menurutnya, kedua sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika ia terpilih, ia akan fokus pada program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur, penunjang pariwisata, dan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan. Ini potensi besar untuk kita dapat memenangkan kompetisi ini. Tapi tentu semangat tim harus kita jaga. Antara lain menebarkan isu-isu baik mengenai visi-misi kandidat. Contoh di Oku Selatan. Oku Selatan ini adalah daerah yang potensi wisatanya luar biasa. Kita sudah buktikan danau-danau yang tadinya kurang perhatian sekarang menjadi terkenal di dunia dengan Sriwijaya Danau Grand Pondonya. Nah ini kita ingin satu lagi potensi kopi yang begitu banyak dihasilkan di sini. Kita ingin menjadikan kopi Oku Selatan ini kopi yang mendunia. Ini yang harus spiritnya kita jaga. Artinya ke depan danau-danau akan menjadi fokus utama juga, Pak? Oh iya, tetap pariwisata dan khususnya petani kopi dan lada di sini juga harus menjadi perhatian khusus agar meningkat penghasilannya. Target kita ada muluk-muluk di 70%. Banyak warga berharap pasangan Herman Deru dan Cik Ujang dapat membawa perubahan yang nyata untuk Oku Selatan, terutama dalam sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Dukungan terus mengalir terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor 3 Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Dukungan kali ini datang dari ribuan simpatisan yang mengatasnamakan komunitas pensiunan di Kabupaten Ogan Ilir. Dukungan terus mengalir terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Dukungan kali ini datang dari ribuan simpatisan yang mengatasnamakan komunitas pensiunan di Kabupaten Ogan Ilir. Para relawan membacakan pernyataan sikap untuk memenangkan pasangan mata hati di Pilkada Sumatera Selatan. Dalam orasi politiknya, Mawardi Yahya berjanji akan membawa kemajuan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Mawardi yang juga ketua tim ses pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres lalu berharap Indonesia akan semakin maju di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Saya Mawardi Yahya
tim pemenangan Prabowo Gibran Sumatera Selatan dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 pada Bapak Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia. Insya Allah kami selalu berdoa semoga beliau bisa membawa kesejahteraan. Tentunya ke depan ini bangsa Indonesia akan lebih baik. Di Kabupaten Ogan Ilir, pasangan Mata Hati yang mengusung program sekolah gratis dan berobat gratis bertekad meraih 90% suara pemilih. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Rano unggul dengan 41,6%. Dalam survei yang dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2024 itu, Pramono Rano mendapatkan elektabilitas 41,6%, menyalip RK Susono dengan 37,4% dan meninggalkan Darmakun yang memperoleh 6,6%. Selain itu, dari data yang ditampilkan oleh LSI, Pramono Rano berhasil menguasai seluruh daerah Jakarta dan hanya tertinggal di wilayah Jakarta Selatan. Pramono Rano memiliki peningkatan elektabilitas yang signifikan dalam 1 bulan terakhir. Setelah pada survei bulan September lalu hanya meraih elektabilitas sebesar 28,6%. Poltreking Indonesia juga merilis survei elektabilitas terbaru calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Survei dilakukan 10 hingga 16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden. Hasilnya pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Susono unggul dibandingkan paslon lain. Elektabilitas paslon Ridwan Kamil dan Susono mencapai 51,6%, sedangkan elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno berada di posisi kedua sebesar 36,4%. Sementara itu di posisi terakhir ditempati pasangan nomor urut 3 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan elektabilitas 3,9%. Pada pekan pertama setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto menggembleng jajaran kabinetnya di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Pengamat politik Siti Zuhro menegaskan pemerintahan Prabowo harus menjelaskan makna di balik kegiatan ala militeristik itu. Presiden Prabowo Subianto menggembleng jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Saat sidang paripurna Kabinet Perdana, Prabowo mengungkapkan alasan kegiatan tersebut untuk memperkuat kerjasama antar anggota kabinet. Ada pemandangan menarik dalam pembekalan di Lembah Tidar. Para menteri dan wakil menteri yang mengikuti kegiatan itu mengenakan pakaian seragam loreng ala militer. Pengamat politik BRIN Siti Zuhro menyatakan kegiatan pembekalan kabinet adalah upaya Presiden Prabowo untuk membangun kepercayaan awal kepada masyarakat. Hanya saja pemerintahan Prabowo harus menjelaskan mengenai makna di balik kegiatan ala militeristik, termasuk penyeragaman kostum menteri agar tidak dimaknai mengancam demokrasi. Bagaimana Pak Prabowo tetap pada asta cita pertamanya. Memperkuat gitu ya, ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Lah, demokrasi loh. Bagaimana agar bisa tidak diterjemahkan salah ketika mewajibkan gitu, memberikan seragam lah, bukan mewajibkan, seragam kepada semua pejabat yang dilantik itu, seolah-olah ini mau dibawa kemana ini Indonesia? Militeristik gitu. Memang penting untuk pakai loreng-loreng. Lah, itu harus dijelaskan juga. Supaya maknanya dapat. juga apa ya? Ini eranya sudah terbuka, era digital. Jadi
Pak Prabowo harus melakukan komunikasi itu supaya tidak disalahpahami. Baik itu melalui juru bicaranya dan sebagainya, supaya tidak ada kewaswasan kita. Wah, ini kita sudah tidak demokrasi lagi, ini sudah langsung otoritarian. Harus ada penjelasan ya mengenai itu ya. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hafizul Mizan menyatakan, meski Prabowo adalah seorang jenderal, tapi ia tidak memiliki rekam jejak tindakan yang mengancam demokrasi. Pak Prabowo mungkin seorang jenderal ya, cuman memang jalan yang Bapak jenderal ini tempuh adalah jalan demokrasi. Dari tahun 2009, 2014, 2019, 2024 menang dan semua itu jalurnya demokrasi. Tidak ada jalur yang lain. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir tentang kita sudah tangkap poinnya, Mas Hafizul. Karena beliau ini seorang demokrat dan track record sudah membuktikan. Baik. Kegiatan para menteri di Akmil Magelang terbilang baru dalam tradisi pemerintahan Indonesia. Tak heran bila acara tersebut disambut dengan antusias oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Didukung oleh